Orang yang dipersekusi tidak bersalah, jadi korban salah tangkap, jadi korban di penjara karena bukan kesalahan dia, kesalahan orang lain. Itu adalah orang-orang jadi tumbal itu. Hola netizen yang tercinta, Saka Tatal salah satu dari 8 terpidana kasus Vina dan Eki kini sudah menghirup udara bebas. Pemuda tersebut sempat menjalani hukuman penjara selama 3 tahun 8 bulan. Saka bercerita tentang penangkapan atas kasus tersebut. Saat itu dia masih berusia 15 tahun. Tiba-tiba Saka ditangkap polisi pada 31 Agustus 2016 karena dianggap telah Vina dan Eki. Ia menceritakan, tepat saat hari penangkapan sebelumnya, Saka dimintai tolong untuk mengisikan bensin sepeda motor milik pamannya bernama Eka Sandi, salah satu pelaku yang ditetapkan polisi sebagai Vina dan Eki. Ketika Saka mengembalikan sepeda motor milik pamannya, tanpa diduga terdapat anggota polisi sudah berada di lokasi dan sedang mengamankan sejumlah orang berikut pamannya. Sesampainya di Polres Cirebon Kota, Saka mengaku dibawa ke salah satu ruangan dan menerima sejumlah bentuk penganiayaan dari sejumlah oknum polisi yang memaksanya untuk mengakui sebagai pelaku Vina dan Eki. Menurut Saka, seminggu lamanya polisi memeriksa dan memaksanya untuk mengakui terlibat Eki dan Vina. Bahkan hingga saat ini ia tidak mengenali 3 terduga pelaku yang masuk DPO sebagaimana dirilis Polda Jabar beberapa waktu yang lalu. Saka pun mengaku tidak mengenali kedua korban dalam peristiwa ini, yakni Vina dan Eki. Sehingga ia merasa heran mengapa dirinya bisa terseret dalam kasus ini. Diketahui saat persidangan, Saka Tatal dijatuhi hukuman 8 tahun kurungan penjara oleh Pengadilan Negeri Kota Cirebon di saat usianya baru menginjak 15 tahun. Namun karena mendapatkan remisi potongan masa tahanan, akhirnya pada bulan April 2020 ia dinyatakan bebas bersyarat setelah menjalani hukuman penjara selama 3 tahun 8 bulan. Sampai saat ini Saka diharuskan wajib lapor sebulan sekali ke kantor Balai Pemasyarakatan atau Bapas kelas 1 Cirebon setelah bebas bersyarat sejak 2020 yang lalu. Sementara itu, Titin selaku kuasa hukum yang saat itu mendampingi Saka Tatal menjelaskan, kasus ini dinilainya terlalu dipaksakan. Pasalnya, Saka Tatal merupakan korban asal tangkap yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Sebab itu, Titin meminta kepada pihak kepolisian untuk segera melakukan pengungkapan sesuai fakta. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kalau pengakuan bocil ini benar bahwa dia adalah orang yang atau korban salah tangkap yang disiksa disuruh mengaku, maka sangat masuk akal kalau para terduga pelaku ini tidak bisa menggambarkan, tidak bisa mengidentifikasi DPO karena tidak saling mengenal. Beda lagi kalau memang terduga pelaku yang sudah ditangkap ini memang pelaku sebenarnya yang saling mengenal, pasti teman-teman aparat mampu mempreser mereka untuk buka mulut. Masa sih, kan polisi kita hebat-hebat. Ya, kita doakan saja ada. Ternyata kasus Sambo tidak apa-apanya dengan kasus Vina ini, penuh dengan skenario dan rahasia. Bisa-bisanya polisi salah tangkap dan melakukan penyiksaan supaya si pelaku mengaku kalau dia ikut andil dalam kasus Vina ini. Kalau memang ini fakta, harusnya polisi itu diperiksa apakah memang masih dinas di sana, ataukah sudah pensiun, ataukah sudah pindah dinas ke tempat lain. Kenapa mereka memaksa Saka ini untuk mengakui yang bukan dia lakukan? Di sini ada 2 kemungkinan kenapa dia ditangkap. Kemungkinan pertama, 7 pelaku menyebutkan ataupun menunjuk bahwasanya Saka ini ikut terlibat dalam kasus ini. Berarti dia salah satu pelaku. Kemungkinan kedua, dia dijadikan tumbal untuk menggantikan pelaku yang sebenarnya. Jika memang dia sebagai tumbal, berarti di sini ada kaitannya dengan oknum-oknum kepolisian. Saya rasa Mabes harus ikut andil dalam menangani kasus ini. Terlalu banyak rahasia yang disembunyikan dari tahun 2016 sampai saat ini. Bisa-bisanya polisi salah tangkap dan menyiksa yang ditangkap ini. Padahal dia mengaku bukan pelaku, tapi dia dipaksa untuk mengaku. Yang menyiksa ini harusnya wajib diperiksa.
Bila kawan-kawan berpatokan kepada jumlah tersangka, narapidana, atau DPO, dan lain sebagainya yang kawan-kawan anggap informasinya 11 atau 12 orang dan lain sebagainya, berarti kawan-kawan sudah termakan jebakan Batman. Ya, siapakah yang menyampaikan bahwa jumlahnya 11 atau 12 orang pelaku? Siapa kawan? Lalu siapa yang menyimpulkan bahwa jumlahnya pasti 11 atau 12 orang kawan? Siapa yang menyimpulkannya? Melalui kesaksian saksi. Siapa saksi yang melihat peristiwa tersebut secara langsung? Tidak ada kawan. Kesaksian tersangka atau narapidana, tidak ada yang menyampaikan secara faktual terkait peristiwa bagaimana itu terjadi. Bahkan jumlahnya saja tidak ada yang menyampaikan secara pasti kawan. Melalui kesaksian yang kesurupan. Ingat, kita bicara konstruksi hukum, tidak bicara supranatural. Karena hal-hal di luar hukum hanya bisa dijadikan petunjuk, bukan dasar tindakan hukum. Ingat itu. Ingat, seseorang yang merasa terdesak, bahkan mengancam jiwanya, satu hal yang ada dalam benaknya dia adalah mencari jalan keluar untuk melarikan diri dalam suatu kondisi terancam dan mengancam jiwa, bukan menggunakan ilmu matematika untuk berhitung berapa jumlah kelompok atau seseorang yang mengancam jiwanya kawan. Tidak ada data dan seseorang pun yang mampu memastikan berapa jumlah pelaku sesungguhnya. Ingat pula, aku pernah menyampaikan, seberapa yakin kawan-kawan narapidana yang sudah menerima vonis itu benar-benar real keseluruhan pelaku? Seberapa yakin kawan? Ingat, aku pernah menyampaikan ada cameo dan pemeran pengganti kawan. Ya, maka jelas rasanya bila tidak saling mengenal. Aku ingatkan pula, sempat salah sasaran dan sempat salah target itu tidak hanya pada saat akan eksekusi, pada saat setelah terjadi dan lain-lain pun sempat salah target dan salah sasaran. Kalau tidak ingin dikatakan salah tangkap sih, atau memang sengaja salah menangkap. Maka tunggu saja kawan informasi lanjutannya. Mudah-mudahan kawan-kawan mudah menganalisis dari informasi yang aku sampaikan. Kita lihat kawan. Saka Tatal mengaku jadi korban salah tangkap dalam kasus Vina Cirebon. Yakin ya bro, jadi korban salah tangkap. Lain aya ancaman dari salah satu orang tua pelaku. Cuman kieunya bro, lamun entuy ngarasa jadi korban salah tangkap, sok atuh eta udag saha anu nyeun salahna penta pertanggungjawaban tina kasalahanana. Cuman lamun entuy emang bener-bener salah satu dari pelakna, sok atuh bantu mereka para penegak hukum supaya cepet-cepet atuh eta mangihan 3 jamet anu salila 8 tahun ayeuna meureun berkeliaran bebas. Teu kudu sieun ya, katakan jujur meskipun itu pahit. Mangki Piti Pasundan mere beja sampai daheula tuh Nah, orang-orang kayak Saka ini namanya dipersekusi ya guys. Kalau di Amerika itu dapat uang banyak tuh. Orang yang dipersekusi tidak bersalah, jadi korban salah tangkap, jadi korban di penjara karena bukan kesalahan dia, kesalahan orang lain. Itu adalah orang-orang jadi tumbal itu. Tumbalnya orang yang berkuasa, tumbalnya orang yang punya duit. Jadi mari kita bersuara untuk membantu mereka-mereka yang jadi korban salah tangkap juga guys. Ya, kasihan banget 4 tahun di penjara tapi dia tidak bersalah, tidak melakukan kesalahan tapi dihukum. Itu kalau di Amerika dapat duit itu Saka. Mari berjuang untuk Saka. Saka, semangat Saka. Kamu orang baik. Kasihan banget kamu. Jadi netizen Indonesia ini unik-unik dan luar biasa. Manakala ada suatu kasus hukum yang kemudian diangkat menjadi film, akhirnya menjadi heboh, Indonesia gaduh, dikulik terus, disasar yang namanya kepolisian, advokat, atau pengacara yang menangani, keluarga, dan kemudian muncullah banyak asumsi-asumsi
yang dibangun begitu luar biasa. Akhirnya muncul kejanggalan-kejanggalan karena netizen Indonesia ini hebat-hebat loh. Mereka intelijen ya. Jadi mereka bisa diandalkan, mereka luar biasa. Siapa tahu dengan adanya temuan-temuan baru dari netizen Indonesia, polisi bisa merapikan kembali kasusnya ya, dan bisa mencari 3 buronan yang mungkin entah lari kemana. Tapi saya ingin bercerita di sini. Ada suatu kejadian di mana ada seseorang yang terlibat kenakalan remaja. Dalam hal ini sampai menghilang nyawa. Akhirnya dia lari atau mungkin dilarikan dalam tanda kutip, dan dilarikan kemana? Ke pulau-pulau terpencil. Ya sebetulnya mereka sudah terhukum sih, karena kehidupan di pulau terpencil itu nggak mudah dibandingkan dengan kehidupan di penjara. Tapi saya kira cerita-cerita itu nyata. Jadi Anda para netizen boleh mencari wajah-wajah yang dimaksud, ciri-ciri yang dimaksud yang saat ini rata-rata mereka sudah berumur di atas 30 tahun. Coba cari di kepulauan-kepulauan terpencil. Siapa tahu di sana mereka sudah bekerja, mungkin menjadi seorang pegawai, mungkin menjadi seorang tukang ojek, seorang pedagang, atau apalah yang lain. Yang pasti mereka tidak berada di penjara. Clue dari saya, Anda yang berada di daerah terpencil, daerah 3T lah, atau daerah-daerah yang jangkauannya itu sulit, coba amati para pendatang baru yang mungkin mereka bisa dicurigai karena memiliki ciri-ciri yang mirip. Dan siapa tahu itu juga adalah bagian dari cara kita menemukan DPO tersebut. Saya yakin kepolisian di sana juga sudah bekerja keras. Tapi apabila dibantu netizen Indonesia yang begitu luar biasa dan gercep, tentu situasinya akan berbeda. Salam sukses.